air beriak, tanda-tanda dalam, air tenang menyucikan. Ingin saya mengucapkan salam untuk hadirin sekalian. Pergi ke pasar beli tomat, yang beli harus hormat. Jika kita menemui Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Hadirin yang saya muliakan, pertama dan paling utama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan taufiknya. Kita semua dapat kumpul di tempat yang mulia ini dengan keadaan sehat walafiat. Selanjutnya, salawat dan salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad SAW. Semoga telah kita mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Tak lupa kita berdoa kepada orang tua kita serta ibu bapak guru kita yang telah mendidik, membina, membekali kita sehingga kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, muslimin, mukminin, pada waktu yang singkat ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Isra Mi'raj. Terlebih dahulu, saya akan menyampaikan tentang Isra. Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj adalah diangkatnya Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha. Apa yang dihasilkan dari Isra Mi'raj itu? Apa kalian sudah tahu? Yaitu tentang sholat 5 waktu. Pada mulanya sholat itu bukan 5 waktu, melainkan 50 waktu. Betapa beratnya umat Islam bila melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi dengan kebijakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat itu diputuskan menjadi 5 waktu. Tetapi masih ada saja yang tidak mau sholat. Ayo kita semangat untuk sholat, karena as-sholatul imaduddin, yaitu sholat itu tiangnya agama. Sebelum diakhiri, apakah saya boleh menyampaikan satu lagu? Wahai manusia, makhluk banyak dosa, mengejar dunia sampai lupa sholat. Uang dan harta jadi paling utama, pencipta terlupa sibuk dengan dunia. Marilah kawan, oi mari teman, ubahlah semua jadi kebaikan. Marilah sadar, ayo cepatlah cepat, sebelum semua menjadi terlambat. Ingat teman, kiamat sudah dekat. Ingat mati, ingat sholat. Demikianlah pidato saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kesalahannya, dan apa yang disampaikan ada manfaatnya, amin ya robbal alamin. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Jika ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Makan keripik di tepi sawah, keritingnya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas adik deh, baterainya habis. Terima kasih kepada saudara Gibi yang telah membawakan tausiah. Acara selanjutnya kembali ke tausiah Bapak Yayat. Sebenarnya akan siap. Aisyah.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambung ke sholat Pak Kadupin tapi tukang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim Apayun eta sang apayun dia yang bapak kurang pidato sareng bapak Didi Payun sang. rencangan bapaknya Nah, Didi. boleh belajar. Calik atuh calik ya ya sareng ngaji dia Didi Iya, calik kaler. paling kaler aja dia Didi Pintar, bagus. Sial. nah buat dah calik oke dibuat masukin ke bapak kak sah Gitu, Pak. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Wa qala aidan buniyal islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada kesempatan pagi hari yang mulia ini kita selaku warga SD Cibatu 1 telah dapat hadir bersama dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan semangat yang besar Islam, kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan yang kokoh untuk membentuk pribadi muslim yang sejati. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar kita Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya. Dan mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapatkan syafaat atau pertolongan darinya di yaumil jazaa wal hisab. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku yang Bapak hormati, alhamdulillah tidak henti-hentinya kita berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, baik bersyukur dengan lisan maupun bersyukur dengan perbuatan. Mudah-mudahan langkah awal
Anak-anakku, sebelum Bapak menyampaikan tausiah dalam rangka memperingati Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di SD Cibitung satu ini, terlebih dahulu ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan. Yang pertama, ini untuk hadirin wal hadirat, terutama ini untuk mulai siswa kelas 1 sampai kelas 6. Tidak lama yang Bapak akan sampaikan, mohon kiranya kalian bisa memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak. Jika di antara kalian nanti ditunjuk oleh Bapak untuk ke depan untuk berpidato, mic ini akan diberikan oleh yang ditunjuk oleh Bapak nanti yang tidak memperhatikan, ya. Baik kelas 1, kelas 2, kelas 3, sekalipun kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Mohon kiranya kalian memperhatikan, tidak lama yang akan Bapak sampaikan, tidak lain dan tidak bukan akan menambahkan apa yang disampaikan oleh saudara kita, yaitu saudara Gilbert. Siap? Yang nanti tidak memperhatikan, yang ditunjuk oleh Bapak, nanti ditunjuk oleh Bapak harus ke depan, ya, untuk menggantikan Bapak melanjutkan pidato. Siap? Mau memperhatikan atau siap menggantikan Bapak di depan? Terima kasih. Baik, kita awali, ya. Tadi Bapak menyampaikan ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan alhamdulillah. Itu tanda syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ucapan atau dengan membacakan kalimat thayyibah. Juga ada ungkapan rasa syukur kita dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, juga menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Itu adalah bentuk atau wujud syukur kita sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak banggakan, pada kesempatan hari ini kita masih berada di penghujung bulan, di mana pada bulan ini ada satu peristiwa besar, ada peristiwa yang bersejarah, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mohon ini untuk diperhatikan, ya, supaya kesempatan yang sebentar tapi kita bisa mendengar, setelah mendengar kita bisa menyimak, lalu bisa melaksanakan apa yang Bapak sampaikan. Nah, pada bulan Rajab ini ada satu peristiwa, ada satu kejadian yang tidak dialami oleh nabi yang lain, kecuali peristiwa atau kejadian ini dialami oleh nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu peristiwa atau kejadian Isra dan Mi'raj. Peristiwa ini tertera pada Quran surah nomor urut ke-17, ya, ayat ke-1, yaitu surah Al-Isra atau surah Bani Israil, yang tadi sudah dilantunkan atau sudah dikumandangkan oleh saudara kita, yaitu Abdul Halim, dan sari tilawahnya saudara Gilang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, subhana, maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailan, pada suatu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kekuasaan kami. Innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah maha mendengar dan maha melihat. Nah, itu adalah salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita tentang peristiwa atau kejadian Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anakku yang Bapak banggakan, saudara kita tadi telah menyampaikannya lebih jauh dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu, tentang oleh-olehnya, apa yang didapat dari kejadian ini, apa yang didapat dari peristiwa yang besar ini, yang disampaikan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi kita. Namun sebelumnya mohon dengan hormat kalian semua memperhatikan, mendengarkannya, karena ada sebuah moto yang perlu kita terapkan di SD Cibitung 1. Ada ungkapan kun aliman au mustami'an au muta'alliman au muhibban wala takun khamisan. Kun, jadilah kamu sekalian, nih kepada kita ada amanah. Kun, jadilah kamu sekalian aliman. Aliman itu artinya adalah orang yang alim. Alim di sini artinya adalah orang yang berilmu, pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum, baik ilmu umum maupun ilmu dan teknologi. Nah, itu diantaranya. Satu, kita yang paling ideal itu menjadi orang yang berilmu, sebab hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan seni akan menjadi mudah, hidup dengan agama akan menjadi terarah, hidup dengan ilmu akan menjadi hidup dengan ilmu akan menjadi hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan seni akan menjadi mudah, hidup dengan seni akan menjadi indah, hidup dengan agama insya Allah akan menjadi Baterainya habis. Ya kan. hidup dengan ilmu akan menjadi mudah, hidup dengan seni akan menjadi indah, hidup dengan agama akan menjadi terarah. Nah, mudah-mudahan kalian semua nanti kelak kemudian hari, karena sekarang lagi proses belajar, mudah-mudahan kalian semua Bapak doakan menjadi orang-orang yang berilmu, pengetahuan. Yang kedua,
setelah kun aliman Kaum muta'aliman. au muta'alliman. Yang kedua itu au muta'alliman itu adalah orang yang belajar. Nah, alhamdulillah sekarang kita punya kesempatan besar untuk belajar, menuntut ilmu, mencari ilmu. Tuh, yang pertama kun aliman, yang kedua au muta'alliman, yang ketiga au mustami'an. Yang ketiga itu kita, kalau yang ketiga adalah mustami'an. Mustami itu adalah orang yang mendengarkan, orang yang memperhatikan. Ketika ada orang yang berbicara, ya kitalah yang memperhatikannya. Ketika ada orang yang berpidato, kitalah yang menyimaknya. Makanya kalian semua diharapkan kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Yang keempat au muhibban, Cinta. orang yang mencintai. Ya, di sini berarti kita mencintai ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu umum. Kita sekarang lagi proses belajar dan belajar. Asalnya kita tidak tahu menjadi tak tahu, asalnya tidak mengetahui menjadi mengetahui. Nah, itu adalah proses belajar. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takun khomisan, dan janganlah kamu menjadi orang yang kelima. Mana orang yang kelima? Menjadi orang yang tidak menjadi orang yang berilmu tidak, kemudian menjadi orang yang belajar pun tidak, kemudian ada orang yang berbicara tidak diperhatikan, juga ada di antara kita tidak mencintai tentang ilmu, baik ilmu umum apalagi ilmu agama. Nah, itu menjadi orang yang kelima. Orang yang kelima itu tidak berilmu pengetahuan, tidak sebagai pembelajar, tidak menjadi pendengar, juga tidak mencintai. Nah, itu kita jangan menjadi orang yang kelima. Mudah-mudahanlah kita semua sekarang lagi proses belajar. Mudah-mudahan nanti kelak kemudian hari kalian menjadi orang yang berilmu. Setelah punya ilmu, kemudian kalian bisa mengamalkan ilmu yang telah didapat. Itu di antara. Anak-anakku yang Bapak hormati dan Bapak cintai, pada kesempatan yang berbahagia ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh saudara kita Ananda Dirbi, di antara oleh-oleh yang didapat dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah perintah tentang sholat. Perintah tentang sholat. Tentang sholat, ya. Perintah tentang sholat. Itu adalah merupakan oleh-oleh atau buah tangan yang didapat langsung perintah Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW sampai kepada kita. Betapa banyak faedah dan manfaatnya bagi kita semua sebagai umat Muhammad SAW tentang sholat. Coba kalian perhatikan, ya. Ini di dalam sebuah ayat suci Al-Quran, di antaranya yaitu Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Bismillahirrahmanirrahim. Utlu ma uhiya